Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih
Subnilai PPRA-nya adalah berbudaya dan peduli lingkungan. Anak-anak pernah mendengar itu gaya hidup berkelanjutan. Apa arti dari gaya hidup berkelanjutan? Ya. Jadi yang namanya gaya hidup berkelanjutan itu adalah gaya hidup atau cara hidup yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian apa aja contohnya? Contoh dari gaya hidup berkelanjutan. Kemudian memasak sendiri, mengurangi sampah kemasan, yang menyimpan makanan dengan benar. Jadi yang namanya mengurangi sampah kemasan itu juga termasuk dari contoh gaya hidup berkelanjutan. Nah, kita juga akan membahas tentang sampah organik dan anorganik. Nah, tahu apa arti sampah organik dan anorganik? Tahu? Ada yang tahu arti sampah organik dan anorganik? Belum. Nah, kalau belum Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian perhatikan apa? Kalian perhatikan nanti apa aja itu arti sampah organik dan anorganik, cara mengolahnya atau jenisnya, kemudian contoh dan manfaatnya apa aja. Nah, silakan perhatikan video berikut. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak memuat sampah, yang ada hanyalah bau, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah
organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau galon minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa dimanfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari sampah tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, sampah meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Semoga video ini dapat berguna dan dapat membantu adik-adik. Nah, anak-anak, dari video tadi dapat kita ketahui macam-macam sampah. Ada berapa macam sampah? Ada dua. Yang pertama ada sampah organik. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Nah, sampah organik itu yang seperti apa? Sampah organik itu adalah sampah sisa. Sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak dipakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai, meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Jadi itu disebut sampah organik. Sampah organik itu bisa terurai sendirinya. Sampah organik itu bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit jika tidak bisa dikelola dengan benar. Seperti menimbulkan bau yang kurang sedap karena hasil pembusukan dari sampah organik. Nah, yang namanya sampah organik itu yang layak. Apa aja yang disebut sampah organik? Sampah organik itu ada 3 macam. Yang pertama ada sampah organik basah. Yang basah itu apa contohnya? Kulit pisang, buah busuk itu termasuk sampah organik basah. Kemudian ada lagi sampah organik kering. Contohnya apa? Ada kayu, ada ranting pohon, daun-daun kering. Itu termasuk sampah organik kering. Kemudian yang ketiga ada sampah organik yang dapat diubah menjadi biogas atau listrik. Ada contohnya, itu apa? Contoh